yang membuat kaum mukminin resah, yang membuat orang-orang Islam bertikai, yang membuat orang-orang saling bermusuhan satu sama lain. Itu disebut dengan fitnah. Sehingga ketika zaman sosial media seperti ini, Alhamdulillahil fardhis shamad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mumajjad wat tabi'ina lahum bi sidqin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Hadratul karamin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatidzah yang alhamdulillah begitu banyak hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita, menambah keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah kita telah membuka majelis ini kembali setelah beberapa waktu tawakuf sementara, dan alhamdulillah Allah takdirkan kita berkumpul kembali. Tadi Habib Husin menerangkan tentang masih dalam suasana lebaran. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Kullu yawmin la naqsillaha fa huwa idun." Setiap hari, kalau hari itu saya tidak bermaksiat, itu adalah id bagi. Sebab di situ Allah ridho. Tapi meskipun itu hari Jumat, karena hari Jumat itu Aidul Mukmin, idnya orang-orang mukmin, atau itu adalah Idul Fitri ataupun Idul Adha, tapi bermaksiat, maka itu bukan id. Apalagi sarana kemaksiatan di zaman kita saat ini sangat banyak sekali. Dulu kita itu kalau mau bermaksiat mesti keluar rumah, tapi hari ini di dalam rumah kita bisa bermaksiat. Hari ini jangankan di dalam rumah, di masjid bisa bermaksiat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita khawatirkan itu merupakan salah satu daripada sarana tersebarnya fitnah. Adanya teknologi yang begitu luar biasa hari ini. Saat ini ada yang namanya kecerdasan buatan. Orang bisa nanya apa saja bisa dibikin. Bukan manusia, tapi komputer yang bisa mengelola data sehingga mengeluarkan bermacam-macam informasi yang luar biasa, terlepas nanti valid benar ataupun tidak, sehingga gampang kita mengakses. Belum lagi bermacam-macam informasi yang dicekokin atau bahasa disuapin kepada kita. Kita nggak mau tahu. Itu kita dapat iklan di sosial media yang kita miliki, macam-macam iklan ini. Padahal kita sempat melihat sebentar aja, kira kita suka pada barang itu. Sehingga hal ini terutama kepada generasi muda. Kita berhati-hati di dalam menggunakan. Di satu sisi itu merupakan nikmat yang Allah berikan, tapi di sisi lain itu merupakan cobaan bagi kita. Bagaimana kita bertakwa di dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai masuk dalam kategori al-fitnatu la'anallahu man ayqadha. Fitnah itu tertidur, maka Allah akan melaknat yang menghidupkan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, kata Allah, akbar dalam ayat yang
lebih parah dari pembunuhan fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Bila fitnah itu datang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran. Al-fitnatu kal-lailatil muzlim. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran. Ada orang pagi-pagi dia mukmin, sore hari dia udah berubah. Dan itu kita saksikan saat ini. Teman menjadi lawan, lawan menjadi teman, gara-gara hal-hal yang sepele kadang-kadang. Itu adalah fitnah di zaman yang semacam ini. Kita mesti berhati-hati, jangan sampai menjadi bagian daripada penebar fitnah. Apa itu fitnah? Yang membuat kaum mukminin resah, yang membuat orang-orang Islam bertikai, yang membuat orang-orang saling bermusuhan satu sama lain. Itu disebut dengan fitnah. Sehingga ketika zaman sosial media seperti ini, semua informasi bisa kita akses, dan kita pun bisa dengan mudah memberikan informasi. Maka kita mesti berhati-hati di dalam menggunakannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana datang kepada kalian sebuah informasi yang itu tidak jelas dari mananya, namanya orang bisa jadi mengatasnamakan ini dan itu, maka jangan langsung kau percaya. Maka terlebih dahulu hendaknya fatabayyanu, maka hendaknya tabayyun, cross check terlebih dahulu, atau memastikan benar dan tidak. Dalam qiraat yang lain, fatathabbatu, tasabbut terlebih dahulu. Dulu di zaman Nabi pernah mengirim utusan ke Bani Mus'ab. Ada Al-Walid bin Mughir, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih zakat. Karena sudah setahun mereka layak untuk diminta zakat. Maka datanglah Al-Walid sebagai utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan itu orang-orang Bani Mus'ab girang, wah ini utusan Nabi datang, kita sambut. Lihat orang keluar dari rumahnya masing-masing. Al-Walid membangun asumsinya sendiri. Dia bilang, waduh ini orang-orang jangan-jangan mau menyergap saya karena saya meminta harta mereka. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Akhirnya dia pulang kasih kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ini orang-orang tak mau bayar zakat. Padahal belum jelas. Dia hanya membangun asumsinya dengan sesuatu yang dia lihat, yang belum pasti sesuatu tersebut. Di zaman di mana persis dengan hal-hal yang terjadi saat ini. Akhirnya Nabi marah, emosi beliau, sampai beliau menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Ini kan sudah kurang ajar. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Karena kalau tidak, antusibu qauman bijahalah, engkau akan menimpa satu kaum tanpa disengaja, bijahalatin, atas dasar yang tidak tahu, dan ini berbahaya. Sehingga fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian akan menyesal atas apa yang kalian kerjakan." Kalau ini sampai memerangi Nabi membunuh mereka, kira-kira apa yang akan terjadi? Padahal sebaliknya. Akhirnya turun ayat ini, maka beliau pun tabayyin dan menjelaskan datang mereka, utusan dari Bani Mus'ab.
dan menceritakan apa yang terjadi. Ya Rasulullah, itu utusanmu belum nyampe ke kami. Kalau kamu dari tengah jalan balik, kami sudah menunggu dan kami siapkan untuk membayar zakat. Kami tahu itu semua dan kami senang ya Rasulullah dapat perhatian dari. Betapa banyak saat ini informasi yang masuk kepada kita sampai tanda bahwa sesuatu itu adalah fitnah. Seseorang menjadi bingung antara benar dan salah. Istilahnya orang Arab, yakhtalif bainal habil wan nabil. Ada kerancuan benang ibaratnya sudah kusut. Ada baca ini benar, sebaliknya benar. Mana yang diikuti? Udah itu fitnah. Itu adalah fitnah. Apalagi yang menyebabkan orang resah, apalagi yang menyebabkan orang bertikai, apalagi membuat orang berkelahi. Kata Imam Syafi'i, ini kan agama ini bila mana ada ikhtilaf itu rahmat. Jadi misalnya ada beberapa pendapat, itu sebagai sebuah bentuk pilihan, makanya disebut dengan rahmat. Ikhtilaf ulama ummati rahmat, kata Nabi. Ikhtilaf ulama dari umatku itu rahmat. Imam Syafi'i nggak boleh, Imam Hanafi boleh. Ya udah, alhamdulillah, kan enak begitu seharusnya. Tapi bila mana perbedaan itu menimbulkan sebuah perselisihan, maka urusannya beda. Maka kata Imam Syafi'i, kullu ikhtilafin adda ila al-adawah laysa min ad-din abada. Setiap ikhtilaf, setiap perbedaan pendapat, tapi bikin orang berkelahi satu sama lain, bikin orang bermusuhan, itu bukan agama, itu fitnah. Itu bukan agama, itu hawa nafsu. Makanya ketika kita sudah menerima informasi, jangan langsung percaya. Itu fitnah kalau datang tidak akbarat, kata Imam Hasan Al-Basri. Karena fitnah itu dari mana-mana, dari zaman dulu terjadi. Tidak akbarat, bila mana sudah datang, ya'rifuhul alim, yang memahami itu orang-orang alim. Wa idza adbara, tapi kalau sudah mulai reda, ya'rifuhul jahil, orang bodoh baru sadar, baru tahu rupanya dibohongi kita selama ini. Oh, kita termakan sosial media. Oh, kita termakan framing, kata bahasa sekarang, opini publik seenaknya. Oh, kita. Tapi orang alim yang mereka mengerti, punya pendirian. Jangankan fitnah yang receh-receh, fitnah yang sifatnya disebar di sosial media, fitnah Dajjal, mereka nggak terpengaruh. Dajjal datang menampakkan kesaktian yang luar biasa. Minta apa aja dikasih oleh Dajjal. Kalau zaman sekarang kira-kira Dajjal turun datang, banyak kira-kira yang percaya. Facebook ada banyak yang percaya, YouTube ada banyak yang percaya, apalagi Dajjal datang. Tapi orang-orang beriman dia akan mengatakan, enggak, kamu Dajjal. Dibunuh, habis dibunuh dihidupkan lagi oleh Dajjal. Nah, sekarang kamu percaya enggak? Kalau saya ini Tuhan, enggak, saya semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Kenapa? Dia punya informasi yang benar, yang valid, yang bersandar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan gampang percaya dengan hal-hal yang sampai kepada kita sebelum kita memastikan, sebelum kita ngaji, sebelum kita bertanya kepada orang-orang saleh yang selama ini kita lihat mereka bukan penebar fitnah. Kemudian yang kedua, jangan sampai sudah percaya, oke, percaya, benar, bisa. Kita lihat, jangan gampang disebar. Lihat dulu ini manfaat atau tidak. Kalau ada manfaatnya boleh disebar, tapi kalau tidak ada manfaatnya tahan dulu. Jangan gampang-gampang menebar sesuatu. Tadi kita dengarkan
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni kesempurnaan keimanan seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Baru itu termasuk orang yang memiliki iman dan Islam yang kuat. Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong kalau bahasa sekarangnya, men-share setiap sesuatu yang dia dapatkan. Setiap sesuatu yang dia dengar, dia ucapkan lagi kepada orang. Itu pasti orangnya bohong. Andainya orang itu juga pembohong, tahu segala hal. Urusan politik tahu, ekonomi tahu, sosial tahu, agama tahu, urusan artis juga tahu. Tahu semuanya. Ini orang perlu dipertanyakan. Makanya cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong di saat membicarakan segala sesuatu yang dia dengar. Informasi nyampe kepada diri, oh ini benar, padahal kadang-kadang bisa menimbulkan hal yang berbahaya, menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan fitnah, menimbulkan sakit hati satu sama lain. Ya mending kita nahan diri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Siapa yang beriman, maka hendaknya ngomong yang baik-baik, yang enak-enak. Kalau nggak bisa, diam. Ini benar, anta benar. Kalau itu berbahaya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang menceritakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini fulan membicarakan tentang dirimu, nggak suka kepadamu, gini." Udah. La tuballi an ashabi an. Udah jangan kasih tahu tentang apa yang dilakukan, yang dibicarakan oleh sahabatku tentang diriku. Udah biar, nggak apa-apa. Fa inni uridu an akhruju ilaihim wa anta salimul bal. Saya ingin ketemu sama mereka, sedangkan hati saya enak. Ketemu sama mereka, hati saya, biarin dia nggak suka kepada saya, nanti saya suka kepada dia. Biarin dia di belakang ngomongin saya nggak peduli. Yang penting saya nggak ngomongin dia. Yang penting itu manhaj Nabi Muhammad, itu jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang jauh dari surga itu bahkan tidak mencium bau surga adalah al-fattan, ini berfitnah. Dan juga siapa lagi? Orang yang mengadu domba, orang yang mengadu domba satu sama lain, manas-manas, bikin orang berkelahi, bikin ini, meskipun kadang-kadang bercanda, tapi khawatir itu termasuk dalam kategori nama. Makanya di zaman kita sekarang ini, hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai hal-hal yang kita anggap remeh, tapi itu malah membuat Allah murka, membuat umat Nabi Muhammad resah, membuat kegaduhan. Apalagi sebentar lagi banyak hal yang akan kita saksikan, yang akan kita lihat, dan ini merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat, bagian daripada tanda-tanda kiamat. Nah, terus akan begitu. Jadi fitnah itu kalau sudah terjadi, misalnya fitnah urusan politik, mengerikan sekali. Itu Sayyidina Husain dipenggal kepala. Sayyidina Husain dipenggal oleh siapa? Oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Dipenggal cucu Rasulullah Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Abu Hurairah ketika melihat itu kepala Imam Husain, beliau marah bukan main. Apa yang memotivasi, yang menyebabkan fitnah? Orang kalau sudah kena hawa nafsu, apapun dilakukan. Jangankan urusan-urusan yang sepele, menyakiti ini dan
Itu cucu langsung Rasulullah dibunuh, apalagi hal-hal yang lain. Maka kita mesti berhati-hati bersama dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang-orang saleh, dengan orang ahli tazkiyah, mereka yang di dalam hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah ilmunya. Insya Allah kita akan selamat dari bermacam-macam fitnah, dari bermacam-macam hal yang dapat membuat kita terjerumus di dalam hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita bertakwa kepada Allah, menjaga anak-anak kita, generasi muda saat ini. Masya Allah, pergaulan yang luar biasa, sangat mengkhawatirkan. Mungkin dia enak hadir majelis kadang-kadang di rumahnya anteng, nurut kepada orang tuanya, tapi di balik itu, Masya Allah, dia kena ketagihan narkoba. Nah, itu ada orang baik-baik tanpa disengaja. Alhamdulillah, kita mesti perhatian anak-anak kita, pergaulan mereka mesti kita arahkan dan memohon kepada Allah agar Allah melindungi mereka, kasih nafkah yang halal untuk keluarga kita, pun juga arahkan kepada hal-hal yang baik, maka insya Allah akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dengan niat-niat yang baik, maka Allah akan memberi taufik kepada kita semua. Maka mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah lindungi kita semua, Allah jadikan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita kuburnya roboh min riyadil jannah, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah tempatkan kelak di surga Firdaus Allah bersama kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الأول والقلب يا